Kita selaku umat Islam berbaik sangka saja, mungkin teki atau bagaimana, atau natung ketengah. Ya seperti itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qawil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa saya baca surah Al-Baqarah, lanjut salawat, lanjut surah Al-Fatihah? Maka Tuhan kita tak menengah gerik lipat kita mati dari segi jin, setan, dibaca surah Al-Baqarah, namu alif lam mim, dibaca salawat sallallahu alaihi Muhammad Al-Fatihah, menengah gerik lipat kita mati setan ini rapak-rapai dari bacaan surah Al-Baqarah, salawat. Makanya itu mereka pada iman agar mau pegarau tawuran tak maki berada membentang bahaya sedih tas ciri pelaku pak. Lalu kamu supaya suruh si toko-toko sini berbuku. Dapat guru nanti depan ditata, ikir dilata, baca surah Al-Baqarah, baca selawat Al-Fatihah. Insya Allah tiga belum deket. Ini penyampaian di guru tak Hamzah, anak dari guru tak Purwini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat thayyibah, kalimat yang paling tepat, perkataan yang paling tepat untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita puji dan tergangkah dari sisi arayan Allah taala. Nasabah asal barakah Allah taala lima pariyalina pasalenerngi asyukurun tak tuur lino yang naritu sumpajam masuk Allah taala untuk pahah pada imanan nariku na polomo pajok pada tak Allah taala menuju Baitullah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal demikian bisa sampai ke muka? Nah, sebab sekian banyak umat manusia, sekian banyak umat Islam pada di mana bawah Allah Allah taala malumo joko-jokana dia tak masuk padan. Dek gago onro mak baraka biasa na tanay pitu lapiye. Dek gago onro mak baraka dewana lagi pitu susungi. Dek gago onro mak baraka kecuali bidalla ibaitullah, itu rumahnya Allah, masjidnya Allah. Sangki mak baraka nala singi masjid. Napa ki maniak melo masuk padang, napa ki maniak melo masuk padang masuk periuk Allah taala, dek patalau, dek patajoka sudah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita masuk padang kita rekam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kau engkau umatku masuk periuk Allah taala melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat lima waktu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membawa dosa-dosa di pundaknya, membawa dosa-dosa di kepalanya. Nareko ruku'i, nareko sujud'i, lepak duduk mana nasinina dosa ada tasrat Allah taala, digugurkan dosa-dosa kita. Makanya ulama kami sampaikan nareko ruku kina, nareko sujud kina taruh na kita. Ada mau masuk pada pintu manu. Napa tahu Allahu Akbar ruku si sallallahu alaihi hamida Allahu Akbar. Tidak ada tuh makina. Mabusa di lindron masuk padang cuma diterima Allah taala. Kenapa tergesa-gesa? Kapan lalu masuk? Aku tuh masuk padang pengeropan. Tapi insya Allah dia mau ada di gagah. Iya. Apalagi ketika ada antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malalagi lagu masih setiap langkah ke kanan, setiap langkah ke kiri merupakan menghapuskan dosa-dosa kita, ditinggikan derajat kita, diberikan pahala yang begitu berlimpah bagi umat Rasulullah SAW.
Saya ambil hadisnya di kita makanya rakaatan fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Maka Nabi Muhammad SAW 2 rakaat sebelum fajar, salat sunnah sebelum salat subuh lebih baik dunia dan seisinya. Hadis sahih Muslim. Ini baru salat sunnah, Pak. Salat sunnah begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nih 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Akan senabita di dalam kitab Al-Imam Syekh Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandallah rahmatullahi fadilah salat. Apa kata Nabi yang disampaikan oleh Syekh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makana belok ka makutana dari ko angka salo-salo dulu belata. Sungai-sungai pasti depan pintu kita. Nareko cembe kita bakal lima sesuai. Apakah masih ada kotoran barang yang berada di tubuh kita? Apa balik sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, tidak ada Rasulullah. Nabi Muhammad bersabda, itulah perumpamaan bagi mereka yang melaksanakan sholat 5 waktu, dihapuskan dosa-dosanya. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dalam kitab At-Targhib. Inilah hadis memberikan semangat kepada pabinte manu'e, tilolange, pasabo-saboe dan lain sebagainya. Nari masuk baca duhur, kursi masuk baca duhur, pabinte manu sih, maboto sih, tama asra, capus sana. Kursi asra, pabinte manu sih, maboto sih, tama mangri biloksi masuk pajang, capus sana. Masuk pajang sisa. Sini terus sana di antara waktu ini dihapuskan oleh Allah. Cuma pertanyaannya dijawab karena leta masuk pada ke isa madu dokter ini semua mesti tak komentar. Maka itu pandai ada tertogi sumpadannya 5 waktu di luar dari 1 waktu. Maksudnya apa? Di antara duhur sampai asar inilah yang kita ingin hidupkan simpak masuk pedangnya. Pertanyaannya, bisakah kita? Bisa, cuma perlahan-lahan. Seperti itu. Hadirin sidang jamaah dan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, kesempatan, kekuatan yang Allah kasih kepada kita dan sifatnya sementara ini, kami selaku hamba Allah umat Rasulullah SAW mensyukuri nikmat kesehatan ini dengan beribadah, mensyukuri nikmat iman dengan melaksanakan sholat, mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kita, yaitu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling isah, yaitu nikmat hidayah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata seluruh air yang di lautan dijadikan sebagai tinta, seluruh ranting-ranting pohon dijadikan sebagai pena, seluruh dedaunan yang bergelantungan di pohon dijadikan sebagai kertas, maka niscaya ketika kita gabungkan pena, kertas, tinta dan diambil dari lautan, seluruh dedaunan yang bergelantungan di pohon, seluruh ranting-ranting pohon, niscaya tidak ada yang mampu menulis nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata yang paling indah di hadapan Allah, yaitu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan umat manusia berada di alam barzakh meminta kepada Allah, pemeraja paling suka diwan waktu puang, kembalikan aku di muka bumi ya Allah. Melo mak masuk di pemerintah, melo masuk pada puan, melo masuk sedekah. Kenapa bersedekah? Karena sedekah taman di kubur sedekah itu memberikan kita tempat yang paling baik. Sholat kita adalah sholat yang dimana yang paling pertama dihisap oleh Allah dalam kubur. Sedekah kita diterima di sumpah jatah, diterima oleh sedekah. Kenapa bersedekah? Kenapa bukan haji diminta kepada Allah di bumi ini? Kenapa bukan puasa yang diminta?
Karena sedekah adalah sesuatu yang ajaib di muka bumi ini yang kita simpan, kita sedekahkan harta kita di akhirat. Berpitangi pemerintah memperalui hasil dari sedekah kita, yaitu tempat yang dimana paling terbaik yang Allah kasih kepada kita. Hadirin dimuliakan Allah. Maka dari itu pun didata as-sedekahku acan dengan hatimu dari pemerintah. Karena banyak bersedekah, memang tidak acan. Contohnya di bulan Ramadan, di Masjid Al-Mubarak, lambadu sumbang 1 juta. Kita punya MC jamaah, ya godong sumbang terbuat. Yang kedua, Ambo kasih menyumbang 2.500.000. Pindah tolong nak, ya bos. Sisena Ambo nih 1 juta pas kali dodok pak. Dicari ke apa sih? Timbul dosa gibah. Dosa gibah, Pak ini masuk pajak asok-asok 5 waktu masih kriki mengaji kita rekor cerita boko tuh besar keren itu bercerita boko cakup malah di transfer mana. Inilah gibah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi suri teladan bagi umat Islam. Nabi yang telah membentangkan tingkat-tingkat kebenaran dan tingkat-tingkat keburukan. Maka dia minta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nigi umatku dah baca selawat sesungguh dah sesuai be namate kecuali si runtuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika engkau tahu ripan mimpi serutu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Surah Allah Taala. Seorang tersebut terkatung-katung, terheran-heran. Maka Nabi Muhammad nagiling. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, apakah aku ini tidak ada ciri-ciri dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nastakara kini no akhir Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Papa kini carana melok wisang iko umatku, etna kemungkinan kak salawat dan niya mapasalamat masa. Begitu pentingnya selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sewaktu Rasulullah SAW diistimewaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat malaikat yang mempunyai tangan yang tidak dapat terhitung, entah 100, entah ribuan. Malaikat Jibril mendengar pertanyaan Rasulullah. Nabi bertanya, malaikat Jibril, siapakah malaikat itu yang mempunyai tangan yang tidak dapat terbilang? Malaikat Jibril sampaikan, Muhammad, ya malaikat diberi tugas oleh Allah menghitung segala sesuatu yang turun di muka bumi ini, segala sesuatu yang dapat terhitung. Malaikat itu dapat menghitungnya satu persatu. Walaupun air hujan yang membasahi bumi, satu persatu di desa yang jatuh di gunung, ke sungai, ke laut, di bukit, di hutan, malaikat itu dapat menghitungnya satu persatu. Akan tetapi Muhammad, sampaikan kabar kepada umatmu hanya satu yang tidak dapat dihitung oleh malaikat itu. Apakah itu? Salawat yang keluar dari lisan mulutnya umatmu ketika mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana di dalam hadis Bukhari dijelaskan kepada kita, barang siapa yang membaca satu selawat maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas 10 rahmat. Satu rahmat Allah yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad, tidak ada malaikat, tidak ada nabi yang mampu menghitung satu rahmat Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang berselawat kepada Nabi. Begitu agungnya selawat. Agapi. Maka deh, suatu saya kuliah, ambil jurusan di S1, jurusan di ilmu Al-Quran dan tafsir hadis. Lanjut S2 di UIN, jurusan yang sama, ilmu Al-Quran dan tafsir hadis.
dibimbing oleh adik buta Dr. Lukman Arada dari CNA. Agar sebentar mempemula juz 1 sampai juz 30. Sedimi tu bawa perintah, na perintahnya ke pengatala pigo tu agar perintahnya. Maka karena agar ustaz, yaitu perintah berselawat. Afala yatadabbarun al-Quran. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Pura makada Allah Ta'ala. Ya antara perintah Allah dan perintah yang haji dan haji Allah. Di dalam Al-Quran beserta hadis, na perintah yang Allah Ta'ala masuk ke dengan sekal Allah Ta'ala. Na perintah yang Allah Ta'ala masumpah dan masuk periyalena dengan sumpah yang Allah Ta'ala. Dengan kuasa Allah Ta'ala. Akan tapi ada perintah yang dimana Allah Ta'ala perintahnya Allah Ta'ala topik apa perintah Allah. Al-Azab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa firman Allah? Sesungguhnya Allah bersama malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, sini teman-teman, bacakan salawat dan salam penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh penghormatan kepadanya. Saat ku amani barakatna salawat nadiri ki selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya tidak panjang ceramah nasabah malam 1, malam 2 kemandi senah. Malam ketiga insya Allah hanya beberapa yang disampaikan. Kebetulan kata ibu-ibu si gini-gini dengan maka ada digawe Ustaz mau kawan sama masumi-sumi hitam manis bapak becu tahu nah korang cerita dia pegagar gini nah ya kalau gini dai saya satu kampus sama orang ini di Jalan Suning Botoh dia berpegagar gini nah asap-asap dia dan sampai engkau ada campur tak menurut kamera masih untuk dibaca insya Allah jangan sampai ke jadi onak wewe Ustaz itu nak aku diladen sero diganti insya Allah yang jelas itu nama di ulu popen dena aku 1 juta sorok insya Allah. Baik. Hadirin sidang jemaah takziah insya Allah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu pakai dokter Gigi Salman, guru saya mencoba dosen dengan rezeki, akhirnya itu ganti, di bawah, ya, insya Allah. Berdoa kawan. Hadirin sidang jemaah takziah insya Allah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW ketika turunnya ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqwa la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Ketika turunnya ayat ini, mendengar ayat ini, Nabi Muhammad SAW memperhatikan terjemahan, mendengar arti dari kata ini, sebagaimana Allah berfirman, dan jika sekiranya penduduk sebuah negeri beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah akan limpahkan padanya berkah dari langit maupun berkah dari bumi. Wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah kepadanya, dan wujud nyata yang nampak dari kita selalu kigara atau Kristen kigara atau kafir kigara, seni itu bawang yang dapat bedakan kita, yaitu caranya kita beribadah kepada Allah dalam konteks pelaksanaan ibadah dan di mana yang telah ditetapkan waktunya, yaitu melaksanakan sholat lima waktu. Apa jaminan dari Allah? Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya orang yang beriman mengerjakan amal kebajikan, amal soleh, maka disediakan baginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sidang jamaah taksi yang insyaallah dirahmati Allah, saya hanya merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Niki ummatu na pada kalimat la ilaha illallah dipacapur adana di pasar Allah Taala surgalah tempatnya. Alhamdulillah
Mungkin inilah ceramah taksia yang singkat. Melo mau peleturaki cuma dari siki kode dole pele cot. Ini kau memakai ceramah. Ya. Insyaallah kami tutup dengan doa. Semoga almarhumah diberikan tempat yang terbaik. Insyaallah semoga anak-anaknya senantiasa mendoakan ibunya, beristighfar atas nama ibunya. Insyaallah sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, barang siapa anak dari orang tua yang telah meninggal dunia yang membaca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ada orang tua yang disiksa di dalam kubur, tiba-tiba ada anaknya yang mendoakannya, maka dia Allah Ta'ala malaikat di kubur ayah mucalla itu jenazah nasabah anaknya bila doang itu botona selamat, hentikan siksaan itu, sebagaimana ketika turunnya hadis ini. Apalagi barang siapa di antara anak yang meninggal bapaknya, meninggal ibunya, yang beristighfar